Kelihatan ya Mbak Uni Deni. Saya awali dengan satu cerita. Kemarin atau beberapa ya kemarin itu ada saya ceramah di depan para ustazah ya, dari IKADI. Salah satu di antara mereka bertanya kepada saya, Pak Ustadz, ini bagaimana? Saya punya anak, katanya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa kamu itu nanti ambillah jurusan untuk supaya kamu bisa menjadi ustadz, katanya. Ambillah, belajarlah, pergilah belajar, mungkin ke Arab Saudi atau kemana begitu, sehingga kamu nanti pulang betul-betul menjadi seorang yang ini jadi ustadz. Tapi anak saya itu tidak mau mengikuti apa yang saya sarankan, tidak mau mengikuti keinginan saya, dan akhirnya gagal. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua juga begitu. Saya suruh untuk jurusan yang ini, dia malah menolak, tidak mau, dan akhirnya gagal. Pertanyaannya, Pak Ustadz, katanya, ini bagaimana ini? Kegagalan mereka itu, ya saya pikir karena mereka tidak mematuhi saya, katanya. Disuruh kepada yang baik tapi tidak mengikuti, akhirnya yang gagal seperti itu, melawan kepada orang tua. Nah itu katanya. Benarkah demikian Pak Ustadz? Kata beliau. Saya juga menjawabnya agak bingung juga. Cuma saya sekedar bertanya kepadanya, kenapa tidak mencoba untuk ikhlas, ya, ikhlas berbeda pandangan dengan anak kita, ya. Ikhlas bahwa keinginan tidak sama. Kenapa tidak dicoba demikian? Bahwa soal dia gagal atau tidak gagal itu tidak ada hubungannya dengan dia tidak mematuhi keinginan kita. Nah, ini jawaban saya. Yang pertama. Yang kedua, saya katakan jangan pernah kita menganggap bahwa jalan yang kita sodorkan itu adalah yang terbaik. Karena setiap orang itu punya jalannya sendiri untuk menuju mencapai kebaikan. Saya katakan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu memang milik Tuhan, dari Tuhan. Tetapi untuk mencapai kebenaran itu banyak sekali jalan, bukan satu jalannya. Itulah kira-kira yang mewarnai awal daripada diskusi saya dengan para ustadz di sana tadi. Nah, saya ingin mencoba untuk mengangkat ini ke dalam sebuah topik pada malam hari ini. Ya. Jadi, kalau kita katakan moderasi itu apa? Moderasi kan asal katanya moderat tadi ya. Itu adalah sikap ya yang menghindari ekstrim, selalu mengambil jalan tengah dan menerima perbedaan pandangan. Itu yang moderasi. Bisa kita menerima perbedaan pandangan pada orang lain. Kalau moderasi ini di dalam bahasa Islamnya adalah wasatiyah, moderat. Dan ini wasatiyah ini tercantum di dalam Al-Quran. Moderat ini tercantum di dalam Al-Quran, bukan istilah asing. Adapun toleransi yang mirip-mirip dengan moderasi ini ya, padanannya itu lebih artinya adalah bahasa Islamnya adalah at-tasamuh. Itu yang toleransi. Nah, ini dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, ini tercantum kata-kata ini di dalam Al-Quran. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan.
Ini kata Allah, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, ini. Jadi tercantum di dalam Al-Qur'an. Umatan wasatan itu apakah artinya ini kalau di sini diartikan pertengahan? Apakah benar dia itu berarti pertengahan? Sepertinya tidak. Mungkin terjemahan saja yang keterbatasan kata-kata. Umatan wasatan itu lebih bersifat umat yang adil dan seimbang. Jadi kata-kata adil dan seimbang itu lebih tepat untuk mengartikan wasatan itu tadi. Sehingga di sini Allah mengatakan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kalau menjadi saksi itu kan wasit. Wasit itu adalah orang yang di dalam lapangan itu, dalam permainan lapangan, dia tidak selalu berada di tengah. Kadang dia ke kiri, kadang ke kanan. Intinya dia tidak memihak. Ada pertandingan bola umpamanya, kan wasit itu tidak di tengah, dia berdiri. Dia berjalan kiri kanan, depan belakang. Tapi kuncinya adalah dia harus adil. Adil, mana yang salah dihukum, mana yang tidak salah dihukum. Itulah wasatan itu. Sehingga kata wasatan ini mungkin diartikan jadi wasit dalam bahasa Indonesianya. Tapi bukan pertengahan, tapi adil dan seimbang. Jadi moderasi atau moderat itu pertengahan. Apakah benar demikian? Tidak selalu ya. Dia lebih berarti adil, proporsional, kemudian seimbang. Lawannya adalah orangnya ekstrim, fanatik sekali ya. Dia hanya pokoknya mau tidak mau harus begini amalannya. Orang lain salah. Karena menurut mazhab yang dia anut ya begini. Yang lain itu ya tidak betul. Nah, itu tidak boleh. Kemudian melampaui batas. Ini lawannya. Nah, untuk kita bisa bersikap wasatiyah ini ya, umat yang adil pertengahan itu kita harus memiliki ilmu terhadap objek yang ditengahi tersebut. Harus ada ilmunya. Dan berlakunya tidak bisa emosional. Harus tenang memutuskan segala sesuatu, tidak emosional. Karena kalau dengan menggunakan emosi, maka pasti ujungnya akan berpihak. Berpihak kepada siapa? Kepada yang disenangi. Ya. Dan menutup kontak komunikasi dengan yang dibenci. Itu kalau sudah terlibat emosi, dan harus berhati-hati. Ini syarat untuk berpikiran wasatiyah. Nah, mari kita lihat. Ini contohnya yang tengah tadi itu. Kalau diderekkan angka 1 sampai 9 di sini, maka kita tahu tengahnya adalah 5. Tetapi kalau angka 1 dengan angka 5 yang kita pasangkan, maka tengahnya adalah 3. Ini pertengahan. Kalau ada kata-kata ini, Bapak Ibu milih yang mana kira-kira ya? Ada kurus kering, ada kurus, ada atletis, ada gemuk, ada gendut. Kira-kira yang lebih disukai yang mana? Ya atletis, kan? Nah, inilah yang tengah. Ini yang dipilih. Tapi tidak semua berlaku seperti itu. Contohnya, ada ini, kelompok ini. Yang paling ujung ini yang terburuk. Kemudian sangat buruk, sedang-sedang saja. Kemudian baik, sangat baik, dan terbaik. Kira-kira kita milih yang mana? Tentu kita tidak akan milih yang tengah-tengah ini. Kita tentu ingin memilih yang terbaik. Nah, jadi tidak senantiasa berlaku konsep pertengahan tadi. Jadi tidak berlaku untuk kebaikan ya, seperti jujur, benar, khusyuk. Kalau soal yang ini harus yang paling tinggi, paling ujung yang kita miliki. Nah, itulah. Jadi toleransi, kalau kita masuk pada toleransi, tadi itu kita bicara tentang wasatiyah, sekarang toleransi. Toleransi itu adalah sikap membiarkan
menenggang dan menghormati pendapat atau sikap orang lain walaupun tidak sependapat dengannya. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah hal alami yang tidak bisa dihilangkan semuanya. Toleransi ini yaitu seni bagaimana mengelola perbedaan agar tidak menjerumus, tidak masuk kepada konflik. Awalnya dia perbedaan. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka dia akan menjadi konflik. Kalau konflik tidak bisa dikelola dengan baik, maka terjadilah dia perkelahian, pertempuran, peperangan, dan akhirnya semuanya jadi hancur. Gara-gara orang tidak bertoleransi. Caranya adalah seninya itu dengan menggunakan komunikasi. Dengan berkomunikasi yang baik, maka bisa dicapai. Dan kita memang lagi membicarakan tentang komunikasi ini. Ini bukti bahwa perbedaan itu adalah hal keniscayaan. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu saja. Tidak usah beda-beda pendapat, pokoknya satu pendapat aja semuanya, seragam. Namun mereka senantiasa berselisih. Inilah tabiat manusia itu, berselisih, berbeda pandangan. Jadi begitu adanya memang. Nah, Islam itu, kalau Rasulullah mengatakan Islam itu ada seperti ini nih. Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, agama ini pertanyaan Ibnu Abbas ya, pertanyaan Ibnu Abbas, agama bagaimanakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Rasulullah menjawab, Hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Ini Hanifiyah as-samhah. Hanif itu lurus, samhah itu toleran. Jadi ini kombinasi antara lurus, istiqomah, tegak lurus dengan toleran. Ada yang tidak bisa dipaksakan. Nah, prinsip toleransi dalam beragama Islam itu adalah yang ditoleransi itu biasanya adalah bahwa beragama ada kebebasan beragama. Setiap orang berhak melaksanakan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agamanya. Saling menghormati, kemudian keadilan, kerjasama dalam kebajikan. Nah, ini toleransi ya. Dalam menghargai perbedaan. Tapi tidak semuanya juga harus bisa bersama-sama seiring sejalan seperti itu. Ada kalanya tidak bisa bersama-sama. Ada batasnya. Batasnya adalah tidak mengamalkan keyakinan agama lain. Pokoknya keyakinan agama lain tidak bisa dilakukan bersama-sama juga. Masing-masing berbeda-beda agama, beda cara pengalaman. Akidah tidak boleh dicampur adukkan. Jangan toleransi kemudian menghalalkan, mencampurkan akidah, tidak bisa. Tidak dalam kemaksiatan, urusan kemaksiatan. Yang bisa itu adalah dalam hal muamalah, hidup bersama, tapi tidak dalam kemaksiatan. Ini contoh-contoh bagaimana toleransinya para ulama zaman dahulu. Pada Rasulullah juga demikian. Bahkan pernah Rasulullah itu mempersilahkan ada satu pendeta Nasrani untuk melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Karena kunjungan mereka ke Masjid Nabawi, kemudian waktunya untuk kebaktian umat Nasrani itu tiba, maka Rasulullah mengatakan silakan di Masjid Nabawi ini laksanakanlah kebaktian umat Nasrani. Nah, itu bagaimana mulianya seperti itu. Tidak ada harus keras-keras dan segala macam. Sebaliknya juga demikian. Umar bin Khattab itu menurut riwayatnya pernah ditawari oleh Paus di Roma, di Vatikan, untuk sholat asar sajalah di dalam gereja ini, nggak apa-apa.
kata Paus. Umar bin Khattab tidak menolak tawaran Paus itu. Dia sholat, tetapi tidak di dalam ruangan gereja, tetapi di tangganya gereja. Dengan alasan nanti kalau saya sholat di dalam gereja, maka seluruh umat Islam nanti akhirnya akan menjadikan gereja itu untuk tempat sholatnya juga. Nah, maka itu. Jadi dia sholat tapi di tangganya gereja. Ini bentuk-bentuk toleransi agar bisa hubungan komunikasi bisa baik berjalan. Nah, toleransi itu adalah menghormati pendapat, sikap agama pihak lain walau kita tidak setuju. Kita tidak setuju dengan tata cara agamanya, tapi kita menghormati pendiriannya, pendapatnya, sikapnya. Kemudian apabila terjadi semacam perbenturan, ya, perselisihan atau apa begitu, maka masing-masing boleh saja mundur selangkah demi mencapai keharmonisan. Enggak harus dibenturkan kepala ke tembok atau yang apa itu. Mundur selangkah tanpa mengorbankan prinsip. Nah, kalau prinsip memang tidak bisa dikorbankan. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah akidah dan ibadah. Islam adalah agama al-Hanafiyah wal Syamhah yang tadi saya katakan. Kemudian ada istilah kita bisa menghormati, menghargai walaupun tidak menyetujui. Beda antara menyetujui dengan menghormati atau menghargai, itu beda. Ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Nah, disinilah toleransi, kemudian moderasi perlu diterapkan dalam menjalin hubungan. Ya. Kita tidak boleh menyakiti tetangga, walaupun tetangga itu tidak seiman dengan kita. Tidak seiman dengan kita, boleh saja. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah urusan, jangan mempersulitnya. Ini himbauan semuanya untuk kita bisa bersikap moderat, toleransi, sehingga hubungan bermasyarakat bisa berjalan baik. Batasnya ada, ya. Jangan sampai kita korbankan akidah kita, dan ibadah jangan terlalaikan. Ini batasnya. Nah, seperti tercantum di dalam surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu, entahmu juga tidak perlu menyembah Tuhanku. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jadi kalau dia mau ke sana silakan, kalau kita mau ke sini nggak apa-apa. Nggak ada paksaan beragama. Karena kebenaran itu sudah jelas. Tinggal ikutin aja lah. Mungkin diikuti dengan jalan yang berbeda, boleh-boleh saja. Nah, apabila dalam komunikasi kita, dalam pergaulan kita, atau dalam kita bermasyarakat itu terjadi perbedaan pandangan, dan jika tidak ada titik temunya, masing-masing berkeras, ya, dengan pendapatnya, maka yang kita lakukan adalah kita katakan, nah ini prinsip untuk mengelak daripada pertengkaran atau perkelahian, pertempuran, ya. Mungkin Anda benar atau saya yang benar, nanti Allah yang membuktikannya. Ya, itu aja katakan, ucapkan seperti itu. Allah yang maha tahu siapa yang benar di antara kita. Ini bukan hanya dengan orang agama lain, sesama muslim pun kita kan sering berbeda pendapat, berbeda pandangan. Maka daripada gontok-gontokan, mendingan kita katakan mungkin Anda benar atau saya yang benar mungkin. Nanti aja kita lihat Allah yang membuktikannya. Kenapa? Ini dasarnya ayatnya ini. Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq.
wa huwal fattahul alim. Katakanlah Tuhan kita pada hari kiamat akan mengumpulkan kita, kemudian memutuskan perkara di antara kita dengan hak. Nah, akhirnya ujungnya kan Allah juga yang memutuskan siapa yang benar di antara kita. Dialah yang maha memberi keputusan, lagi maha mengetahui. Maka tidak ada alasan kita itu bertegang, bertengkar, keru-karuan gitu. Sampai tetes darah terakhir hanya untuk membuktikan bahwa saya benar. Nah itulah. Kenapa harus begitu? Kita mengatakan yang demikian ini ya, karena qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu kerjakan. Udah jalan aja kita masing-masing. Jalan sendiri-sendiri aja. Gitu kira-kira. Nah, kemudian hal tadi moderasi dan toleransi itu ingin saya bawa ke dalam komunikasi dalam keluarga. Hadis Rasulullah tentang komunikasi dalam keluarga ini adalah qala Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladu afdala min adabin hasan. Nabi bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan adab, akhlak yang baik. Maka dalam keluarga itu ya, harus ada terpola cara mendidik pada anak, istri dan segala macam itu yang bereferensi kepada akhlak yang baik. Nah, ini dia akhlak mulia. Kalau di kita kan akhlak mulia. Wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka adab atau akhlak. Jadi akhlak itu suatu yang sangat menempat peran yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Jadi jangan kita kemudian menghidupi anak ya dengan material, tapi adabnya tidak kita perhatikan. Rasulullah yang ditekankan oleh Rasulullah adalah ini tadi, adab ini tadi, akhlak ini tadi. Maka ini beberapa hal yang penting. Ya, kalau kita ingin menghukum tanpa harus mempermalukan ya. Nah, itu kalau anak salah ya, boleh dia dihukum tapi jangan dipermalukan. Mengadili tanpa harus menzalimi. Ini kalau ada kedapatan anak itu kemudian entah bagaimana khilaf dia mencuri dan segala macam, jangan dizalimi ya. Jangan dizalimi, tidak harus dizalimi. Ujungnya tidak boleh menzalimi. Manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa dipermalukan. Karena banyak kejadian bahwa orang itu berbuat salah tapi kemudian dimaklumi oleh yang terkena perbuatan dia itu, dimaklumi dan dimaafkan, akhirnya dia memperbaiki dirinya sendiri ya, tanpa harus dipermalukan dia ini di depan umum. Wow, Syanu berbuat demikian ini sehingga tahulah orang semuanya. Jangan kecewakan, jangan kecewa karena orang yang kita cintai melakukan kesalahan. Nah, itu seperti pertanyaan Bapak tadi itu begitu. Dia cinta sekali dengan anaknya. Dia ingin anaknya itu berhasil baik, menjadi orang yang berakhlak mulia dan segala macam. Disarankan untuk sekolah ke sekolah agama, tapi ternyata tidak mau dan gagal. Nah, tapi janganlah kecewa berkelebihan. Tidak harus begitu. Hari ini mungkin dia gagal, tapi nanti saat mungkin dia akan berhasil. Dia berhasil melewati jalan yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kemudian memberi nasihat secara terbuka sama saja dengan mempermalukan. Kalau ada orang melakukan kesalahan atau kekurangan, kita nasihati dia, tapi di depan umum, wah, itu mempermalukan namanya. Manusia bisa menjadi baik tanpa dihukum sebenarnya. Banyak kejadian bahwa saya melakukan kesalahan, tapi kemudian tidak jatuh hukuman kepada saya, tapi dengan itu saya kemudian belajar dan saya menjadi sadar, menjadi baik lagi tanpa harus dihukum. Nah, itu yang namanya akhlak.
akhlak berkomunikasi. Terus anak juga begitu, tidak mesti menghukum anak caranya. Jadi ketika ada kemarin ada satu guru-guru saya, kebetulan saya kan pimpinan yayasan sekolah, ownersnya saya. Kemudian sekaligus waktu pembinaan dengan guru-guru, ada guru yang bertanya, Pak Anda itu bagaimana pendapatnya Bapak tentang itu ada anak yang dilarang merokok, kemudian melawan, ditempeleng oleh gurunya kemudian diperkarakan, diberhentikan, ya, ditangkap polisi. Bagaimana itu? Kan mengajar anak-anak itu haknya guru lah untuk memperbaiki, gitu kan. Saya bilang kepada guru-guru saya itu, coba kamu jawab, apakah mesti dengan menempeleng anak untuk melarang dia merokok? Ini, ya, apakah sudah sedemikian kesatnya batin kita sehingga urusan itu diselesaikan dengan menempeleng? Tidak ada lagi kah jalan yang lain, yang lebih halus, yang lebih berakhlak? Itu pertanyaan, itu yang saya jawab kepada dia. Kemudian menang tanpa harus menjatuhkan. Kalau kita dalam persaingan, ya kita ingin mendapatkan kemenangan, tapi tanpa harus menjatuhkan lawan kita. Nah, ini akhlak-akhlak yang bagus yang bisa diterapkan di dalam mendidik anak kita dan keluarga kita. Nah, ini yang kita, ya, akhlak mulia inilah yang kita dasarkan. Akhlak mulia itu bukan sekedar yang basa-basi seperti ini nih, tidak jahat, tidak jahil, ya, cukup menyenangkan orang, cukup bisa menggembirakan orang, tidak usil, bisa membantu orang, berbagi. Bukan ini hanya hal-hal yang superficial, tapi ada hal yang lebih mendasar, yaitu akhlak-akhlak mulia, jujur, ikhlas, rasa kasih sayang, rasa tawadu, tidak sombong, adil, sidik, amanah. Ini lebih dalam ketimbang yang ini yang superficial atau di permukaan saja. Kenapa saya katakan ini lebih dalam? Karena dia itu berdimensi hubungannya kepada manusia secara horizontal dan kepada Allah sekaligus secara vertikal. Akhlak mulia ini hubungannya adalah kepada Allah dan kepada manusia. Makanya dia menjadi suatu yang sangat mendasar sekali, sangat mendalam sekali. Maka kemudian ini kalau kita menyeru kepada anak kita, keluarga kita, segala macam, prinsipnya adalah ini: ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebajikan. Tunjukkan kepadanya, kita lakukan kebajikan itu, maka dia akan melihat, oh iya. Nah, itulah pengajaran yang terbaik, bil hikmah. Kalau dakwah itu namanya dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan langsung, tidak ngomong-ngomong aja. Itu bil hikmah. Nah, ini karena Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlakmu menjadi akhlak yang mulia. Misi kenabian itu. Jadi enggak, istilah akhlak mulia itu enggak ringan-ringan begitu aja, enggak, berat itu. Kalau kita menghayati tentang akhlak mulia itu, ya, berat sekali. Itu hal yang besar. Suatu proyek yang besar itu kalau kita ingin merubah diri kita menjadi akhlak yang mulia. Kalau Mbak Yani tadi mengatakan kita harus mencintai diri kita, itu harus dalam konotasi kita harus menyayangi diri kita itu untuk tidak masuk neraka. Caranya dengan apa? Yang dengan mempertebal akhlak mulia kita, membekali dengan akhlak mulia. Itu. Nah, itulah wujud daripada mencintai diri. Jadi mencintai diri bukan menjadikan kita itu bersikap egois, intoleran, dan tidak moderat. Oh jangan, itu udah keliru. Ya, suami dengan istri, ada anak di situ, ada orang tua, ada mertua. Ini kan dalam keluarga kita nih, dalam keluarga kita.
sering terjadi bentrok antara suami istri, suami dengan anak, istri dengan orang tuanya, mertuanya, suami juga begitu. Ini saling silang menyilang. Tapi dengan adanya moderasi dan toleransi yang didukung oleh akhlak mulia, insya Allah keluarga itu akan utuh, harmonis, dan terjaga daripada perpecahan. Inilah bekal yang harus kita ambil. Sekali lagi, dengan moderasi, ya, bisa berpikir moderat, kemudian bersikap toleransi dengan dasar akhlak yang mulia. Bisa. Nah, ini penyakit ini di era digital sekarang, di dunia medsos ya. Dunia medsos itu orang banyak curhat di sana, ya, bikin status, ya, meringankan perasaannya dengan cara membuat status curhat di situ. Padahal sebenarnya medsos itu dia menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru yang lebih besar. Ketika kita curhat di medsos, orang lain tahu semua, suaminya begini, istrinya begitu, tersebutlah di situ. Yang tadinya bisa diselesaikan berdua saja di rumah, akhirnya seluruh dunia orang tahu. Bagaimana lagi mau menyelesaikannya kalau orang tua sudah tahu semua? Kan? Nah, itulah. Ini yang berbahaya. Curhat-curhat ini berbahaya. Komen-komen yang mempermalukan orang itu berbahaya. Bahkan di kalangan para ustadz juga, ustadz yang sering berpolemik masalah fikih, ya, yang ngotot itu juga berbahaya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah agama yang penuh toleransi, baik pada sesama muslim maupun untuk agama lain. Toleransi dapat diterapkan di bidang muamalah, tetapi tidak dalam akidah dan ibadah. Toleransi akan menghasilkan keharmonisan dan persaudaraan sosial. Untuk bisa bertoleransi, seorang muslim harus bersifat wasatiyah atau moderasi dan menerima keberbedaan sebagai sebuah fitrah. Sikap moderasi dan toleransi sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik kepentingan dalam keluarga atau mendukung ketahanan keluarga, khususnya di era digital sekarang. Saya pikir itulah yang menjadi tausiah saya pada malam hari ini. Pola asuh demokratis adalah orang tua membimbing anak dengan disiplin, namun tetap menghargai kebebasan yang disepakati. Antara disiplin dengan menghargai kebebasan, disitulah bisa memberikan hasil yang baik. Wabillahi taufiq hidayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.